Pasca pembubaran Dai Kondang Wahabi Khalid Baslama, akhirnya MUI Majelis Ulama Indonesia angkat bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali bersama kami Petuah Kiai Channel. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasca terjadinya tragedi penolakan terhadap petinggi Wahabi Ustadz Khalid Baslama Al-Wahabi di berbagai tempat di Jawa Timur, Indonesia oleh umat Islam, akhirnya Majelis Ulama Indonesia MUI angkat bicara. Penolakan masyarakat terhadap sang dai kondang ini, Ustadz Khalid Baslama, terjadi di berbagai tempat dan musola serta masjid di Jawa Timur. Hal ini telah dikonfirmasi langsung oleh beberapa DKM serta aparat keamanan setempat. Sebagaimana diketahui dari berbagai media daring Indonesia, republikaonline.org, duta.com, sang dai Wahabi Ustadz Khalid Baslama ditolak oleh umat Islam Indonesia lantaran sang dai kerap kali melontarkan berbagai pernyataan kontroversial. Tentunya hal itu menyakiti hati umat Islam Indonesia. Bahkan sang dai ini di berbagai pengajiannya yang telah disiarkan langsung oleh media-media yang berafiliasi dengan Wahabi Salafi, kerap kali menuduh amalia umat Islam menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya, lantaran telah mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Pada lain kesempatan, sang dai Wahabi ini pernah viral mengatakan orang tua Nabi Muhammad SAW masuk neraka. Pernyataan Ustadz Khalid Baslama ini diliput langsung oleh KB Channel. Maka atas dasar inilah umat Islam Indonesia melalui berbagai ormas Islam menolak kedatangan sang dai Wahabi ini. Umat Islam khawatir terhadap apa yang telah disampaikan sang dai ini akan membuat umat Islam meradang sehingga akan berbuat sesuatu yang tidak diinginkan. Atas kejadian penolakan umat Islam kepada sang dai Wahabi Ustadz Khalid Baslama ini, akhirnya Majelis Ulama Indonesia MUI angkat bicara terhadap peristiwa yang menimpa salah satu petinggi Wahabi Indonesia ini. Bagaimana dilansir dari CNN.com Jakarta, Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI, Kiai Haji Khalil Nafis menyampaikan bahwa tokoh agama merupakan sosok panutan umat Islam. Oleh karena itu ia harus berperilaku baik, termasuk menghargai pemahaman agama pihak lain. Pernyataan ini menanggapi sikap umat Islam melalui gerakan pemuda Ansor yang telah menolak petinggi Wahabi Khalid Baslama untuk mengisi ceramah di berbagai masjid yang ada di Indonesia. Seorang ustadz atau tokoh agama perlu bijak dalam menyampaikan pesan-pesan agama karena keragaman paham sebagai sebuah fakta, kata Khalil kepada cnnindonesia.com. Menurut Khalil, jika Khalid Baslama merasa tidak sependapat dengan pandangan Nahdlatul Ulama NU, maka sedianya disampaikan secara baik-baik, tidak dengan menyampaikan langsung kepada umat Islam, sehingga tidak muncul penolakan dari umat Islam, khususnya warga Nahdliyin, seperti yang terjadi pada saat ini. Jika tidak sependapat, sebaiknya disampaikan dengan cara yang baik dan menghormati perbedaan, agar tidak mendapat penolakan dari komponen bangsa lainnya, ungkap Khalil Nafis. Kiai Haji Khalil Nafis juga mengingatkan kepada umat Islam, khususnya Wahabi Salafi, untuk tidak memperuncing perbedaan pandangan dan sama-sama menahan diri, sehingga tidak muncul kegelisahan terhadap umat Islam Indonesia. Setajam apapun perbedaan, harus sama-sama menahan diri agar iklim keberagaman masyarakat tetap kondusif
dilakukan dialog ilmiah serta saling silaturahim, ungkap Khalil Nafis. Senada dengan pandangan Majelis Ulama Indonesia ini, mantan Khatib Am Pimpinan PBNU Malik Madani mengatakan, sedianya penolakan umat Islam terhadap Wahabi Salafi bisa menjadi jalan introspeksi kepada Khalid Baslama sebagai salah satu petinggi Wahabi Indonesia. Menurut pandangan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Yogyakarta ini, seorang ulama harus menyampaikan pesan yang mempersatukan umat Islam, bukan justru membuat keresahan dan menimbulkan pertentangan di antara umat Islam. Jadi ini saya kira menjadi bahan introspeksi. Mengapa ada pihak-pihak yang menentang? Kan ada banyak dai, tapi kenapa hanya petinggi Wahabi ini, Khalid Baslama, yang menyampaikan hal demikian? Kata Malik yang kini menjadi pengurus Mustasar dan Suriah PWNU Yogyakarta. Pada sebelumnya, umat Islam melalui Ketua Gerakan Pemuda GP Ansor Yakut Khalil Kaumas menyatakan tidak setuju jika Khalid Baslama mengisi ceramah di berbagai masjid NU di Indonesia. Yakut menyebut dakwah yang disampaikan Khalid kerap bertentangan dengan ajaran Nahdlatul Ulama, sehingga umat Islam khususnya warga Nahdliyin merasa tersinggung dan tersakiti. Yakut mengatakan, sedianya para dai-dai Wahabi itu tidak memperuncing masalah dengan mengisi di berbagai masjid yang di situ terdapat warga Nahdliyin, sehingga akan menimbulkan perbedaan-perbedaan yang tajam, dan hal itu akan menjadi masalah yang terjadi di akar rumput, dan hal itu tidak perlu diteruskan oleh sang dai Wahabi. Saya berharap kepada umat Islam, khususnya warga Nahdliyin, untuk menolak kedatangan para dai Wahabi ini. Diharapkan kelak umat Islam bisa terselamatkan dari paham-paham yang menyimpang seperti paham Wahabi Salafi. Yakut menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud melarang seseorang untuk berdakwah. Sebaliknya, dia meminta kepada pendakwa agar tidak menyalahkan apa yang diyakini orang lain. Dalam hal ini, warga Nahdlatul Ulama Nahdliyin khususnya. Oleh karena itu, jika tetap ingin menggelar acara, maka sedihnya dilakukan di masjid lain yang sepaham dengan aliran Wahabi Salafi. Sebagaimana diketahui dari berbagai media daring, akhir-akhir ini umat Islam dikejutkan dengan penolakan umat Islam terhadap para dai Wahabi, khususnya salah satu petinggi Wahabi, Khalid Baslama Al-Wahabi, di berbagai tempat khususnya di Jawa Timur. Penolakan umat Islam kepada para dai Wahabi ini bukanlah tidak berdasar, melainkan bermuara dari kekhawatiran dan keresahan umat Islam atas apa yang telah disampaikan oleh para dai Wahabi yang menyinggung terhadap amalia umat Islam Indonesia. Para dai Wahabi seperti Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Firanda Andirja, Subhan Bawazir, serta Khalid Baslama Al-Wahabi kerap kali menyatakan umat Islam sesat dan menyesatkan lantaran mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan langsung oleh baginda besar Nabi Muhammad SAW. Padahal apa yang dituduhkan oleh mereka sebenarnya tidak mendasar, karena apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya sesuai dengan apa yang telah dikerjakan oleh umat Islam Indonesia. Melalui pernyataan MUI Majelis Ulama Indonesia ini kita paham bahwa seyogyanya umat Islam harus dirangkul, bukan dipecah belah melalui para dai Wahabi ini. Semoga teguran dari MUI Majelis Ulama Indonesia ini menyadarkan para Wahabi bahwa dakwah itu harus menerima perbedaan, bukan selalu menyalahkan perbedaan. Melalui tayangan ini, semoga kita umat Islam Indonesia diselamatkan dari berbagai paham yang menyimpang seperti paham Wahabi Salafi.